Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum mulai belajar hari ini ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, silakan berdoa. Untuk mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas sudah menyiapkan presentasinya. Untuk pertemuan hari ini ada yang nggak masuk? Ada semua, Bu. Baik, terima kasih. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.4, yaitu menganalisis di Indonesia dan dunia. Lalu tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menentukan faktor yang dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia serta dapat menentukan persebaran flora dan fauna di dunia. Sebelumnya pasti kalian sudah mengetahui kan apa itu flora dan fauna. Dan minggu lalu itu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menggali informasi terkait persebaran flora dan fauna di dunia. Ada yang mau memberikan pendapatnya terlebih dahulu tentang bioma? Saya, Bu. Iya, Adit. Menurut saya bioma itu adalah ekosistem besar yang mempunyai flora dan fauna yang khas. Baik ya, jawaban dari Adin sangat bagus. Bioma merupakan ekosistem besar yang terbentuk dan berada pada suatu iklim atau wilayah geografis yang luas serta dicirikan oleh flora dan fauna yang khas. Lalu di sini tuh ada keyword ekosistem. Ada yang tahu apa itu perbedaan dari ekosistem, populasi, komunitas, dan individu? Bu izin menjawab. Ya, Ekosistem itu merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu, Ya, menambahkan, jadi individu, populasi, komunitas, dan ekosistem saling berkaitan. Nah, perbedaannya ini ada di individu merupakan makhluk hidup yang berdiri sendiri, menemukan makanannya sendiri. Lalu ada populasi adalah kumpulan dari individu dengan spesies yang sama. Nah, sedangkan komunitas adalah kumpulan dari populasi dengan spesies yang berbeda dan tumbuh di wilayah tertentu. Dan ekosistem adalah kumpulan dari komunitas yang saling berinteraksi di suatu wilayah tertentu. ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Berikutnya, ini ada persebaran bioma di dunia. Dapat kita lihat bahwa di dunia ini memiliki banyak tumbuhan, dimulai dari hutan-hutan tropis, sabana, stepa, gurun, tundra, taiga, dan sebagainya. Ibu mempunyai infografis. Ada yang ingin menjelaskan terkait persebaran bioma? Saya, Bu. Ya, silakan bisa. Ya. Saya mau jelasin yang bioma hutan-hujan tropis, Bu. Ya. Ya, jadi hutan-hujan tropis ini merupakan bentuk suatu bioma berupa hutan yang keberadaannya selalu lembab atau basah. Hutan-hujan tropis ini terbesar di Indonesia yaitu Kalimantan, sedangkan di Amerika Latin itu ada di Brazil. Nah, ciri vegetasi bioma hutan-hujan tropis ini yang pertama daunnya lebat dan rapat membentuk kanopi sehingga sinar matahari tidak bisa tembus ke dasar hutan. Yang kedua jenis hutan heterogen, yang ketiga pohonnya setinggi 20 sampai 40 meter, dan yang keempat di bagian bawah terdapat vegetasi epifit atau nempel, contohnya anggrek. Dan liana yaitu yang menjalar, yaitu contohnya rotan dan damar. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jadi saya, Bu, mau jawab, Bu. Ya, baik. Lagi. Jadi, bioma hutan gugur adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari flora dan fauna dengan wilayah yang mengalami 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Terdapat pada wilayah Amerika Serikat di bagian timur, ujung tetap benua Amerika, Asia Tengah, Asia Timur, China, Korea, dan juga Jepang, serta Eropa bagian tengah dan Australia. Ciri-cirinya itu ada terdistribusi di daerah beriklim sedang, memiliki pohon yang tidak tinggi dan daun yang lebar dan jarang, anggota kayu keras, menggugurkan daun menjelang musim dingin. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambah lagi? Yang bioma stepa? Saya, Ibu. Ya, maju. Maju, Bu. Ya. Siap. Ibu, saya. Jadi bioma stepa merupakan padang rumput yang sangat luas tetapi tidak memiliki pepohonan.
memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat di daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan Afrika. Yang kedua, curah hujan rendah dengan iklim sedang. Yang ketiga, porositas air atau air meresap ke tanah dengan pengairan yang kurang baik sehingga tumbuhan sulit mengambil air. Ya, baik, terima kasih. Sama Ibu. Lanjut, ada yang ingin menjelaskan tentang bioma sabana? Ya, tadi silakan. Jadi bioma sabana adalah padang rumput yang terdapat pohon berkelompok dan tidak tinggi, terletak di Afrika, Amerika Selatan, dan Indonesia. Tempatnya itu ada di Baluran, di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, ciri-ciri dari bioma sabana ini yang pertama terdistribusi di daerah iklim tropis, yang kedua curah hujannya sedang, dan yang ketiga ditumbuhi oleh rumput sama pepohonan dengan ketinggian rata-rata 40 meter. Ya, baik, terima kasih Adin. Lanjut, bioma gurun. Ayo, siapa yang maju? Ayo, Bu. Ini jadi ada bioma gurun yang merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim subtropis atau kering dengan curah hujan yang sangat rendah dengan ciri-ciri. Yang pertama ada curah hujan sangat rendah, jadi 20 mm per tahun. Bisa juga cuacanya ekstrim, lalu kelembapan udara yang sangat rendah dan penguapan atau evaporasi yang sangat rendah. Baik, terima kasih. Ada bioma tundra. Siapa yang ingin menjelaskan tentang bioma tundra? Ya, Sarah silakan. Jadi bioma tundra itu merupakan suatu ekosistem pada daerah yang luas berupa dataran tanpa pohon dan hanya terdapat di sekitar kutub utara dan sebagian di selatan dengan ciri-ciri ditumbuhi oleh vegetasi lumut, hampir semua wilayahnya tertutup oleh salju dan musim dingin yang sangat panjang dengan suasana gelap dan musim panas dengan pendek 4 bulan. Ya, baik, terima kasih. Dan terakhir ada bioma taiga. Siapa yang menjelaskan tentang bioma taiga? Bu. Ya, Ya, jadi yang terakhir nih ada bioma taiga. Taiga ini merupakan suatu ekosistem yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies tanaman yang sejenis seperti pinus, konifer, dan cemara. Terus memiliki ciri-ciri. Yang pertama terdapat di wilayah bumi bagian utara seperti di Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Yang kedua, jenis tumbuhan sangat sedikit dengan pohon berdaun jarum konifer atau konifer. Terus yang ketiga, memiliki musim dingin yang cukup panjang. baik, terima kasih semuanya yang sudah menjelaskan. Lalu, tadi kan ada bioma gurun kan? Gurun yang terkenal itu ada gurun Gobi, gurun Kalahari. Ada gurun Sahara juga. Ada yang tahu tempatnya di mana? Nah, saya tahu, Bu. Ya, silakan. Gurun Sahara merupakan gurun terluas, letaknya itu di Aljazair atau Afrika Utara. Ya. Gurun Gobi terletak di Cina Utara berbatasan dengan Mongolia. Dan yang terakhir Gurun Kalahari letaknya di Afrika Selatan. Baik, terima kasih Suherman atas jawabannya. Ternyata pengetahuan geografisnya sangat luas ya. Lanjut, sampai sini ada ingin bertanya? Sudah cukup? Ya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai tugas diskusi. Jadi kalian dapat menentukan faktor apa saja yang dapat menyebabkan keanekaragaman persebaran flora dan fauna di dunia. Tapi sebelumnya Ibu membagi dua dulu. Jadi faktor keanekaragaman persebaran flora dan fauna itu ada dua. Pertama ada faktor fisik abiotik, yang kedua faktor non fisik atau biotik. Fisik abiotik itu ada iklim serta suhu udara dan curah hujan. Terus yang kedua ada tanah atau edafik berupa struktur tanah dan tekstur tanah. Yang ketiga ada fisiografis, itu berupa relief dan topografi. Kalau non fisik atau biotik itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi di sini Ibu membagi kalian menjadi dua kelompok, bebas kalian menggali informasi melalui apa saja. Kalau misalnya carinya lewat HP, HP-nya digunakan dengan bijak, bukunya dibaca dengan baik. Baik, Ibu mulai sekarang ya, 15 menit dari sekarang. Siap, Bu. Sepertinya waktunya sudah habis. Ibu cukupkan saja untuk waktu kalian untuk berdiskusi. Silahkan dari masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Izin memaparkan ya teman-teman. Ya. Jadi faktor fisik yang menjadi penyebab persebaran flora dan fauna secara abiotik yang pertama itu adalah iklim. Jadi
Jadi iklim merupakan salah satu faktor dominan yang dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Unsur iklim yang banyak berpengaruh yaitu suhu udara dan curah hujan. Suhu udara dapat mempengaruhi kehidupan flora dan fauna karena jenis spesies tertentu memiliki persyaratan terhadap suhu lingkungan yang ideal. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menjadi penghambat dan pertumbuhan flora dan fauna. Lalu curah hujan dipengaruhi oleh arah datang angin pada sisi pegunungan atau gunung yang menghadap arah datang angin menjadikan curah hujannya tinggi. Sedangkan pada sisi sebelahnya curah hujannya menjadi sangat rendah atau rendah. Lalu akan dilanjutkan oleh Taufik. Oke, terima kasih Nanda. Ya. Waktunya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, faktor abiotik yang kedua terdapat kondisi tanah, yaitu dapat berupa unsur hara, mineral yang terkandung, serta unsur-unsur lain yang ada dalam tanah yang menyebabkan berkembangnya suatu flora atau fauna. Unsur hara yang tinggi berupa nitrogen, fosfor, kalium menunjukkan tingkat kegemburan. Selain itu, tingkat keasaman tanah dapat mempengaruhi tingkat kegemburan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Adit. Silakan Adit. Bagaimana? Saya mau melanjutkan faktor fisik yang ketiga Bu, yaitu ada kondisi fisiografi yang merupakan letak lokasi yang ada di permukaan bumi, yaitu berupa relief atau ketinggian tempat dan topografi atau kemiringan tempat. Nah, hal ini dapat mempengaruhi arah sinar matahari yang menjadi faktor penting dalam makhluk hidup. Nah, tempat yang lebih tinggi memiliki suhu udara yang lebih rendah, contohnya itu wilayah bukit ataupun pegunungan. Sementara tempat yang lebih rendah, suhu udaranya itu akan lebih tinggi, seperti wilayah pantai. Nah, kemiringan lereng dapat mempengaruhi tumbuh dan kembangnya tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sedangkan berbeda dengan sebaliknya, yang disebabkan oleh perbedaan suhu yang dapat mempengaruhi jenis vegetasi. Ya, terima kasih kelompok fisik. Lalu ada yang ingin memaparkan terkait faktor non fisik atau bio. Saya Bu, Ya, maju ke depan. izin mengatakan teman. Jadi faktor biotik terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Manusia merupakan makhluk yang memiliki ilmu pengetahuan dan kecerdasan sehingga manusia dapat membuat atau menciptakan teknologi untuk melakukan genetika atau penelitian yang menyebabkan organisme atau makhluk hidup dapat tersebar ke seluruh dunia sehingga dapat mendorong persebaran makhluk hidup. Tumbuhan dan hewan membantu persebaran melalui simbiosis mutualisme sehingga dapat mempengaruhi persebaran makhluk hidup baik terhadap hewan maupun tumbuhan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kelompok fisik dan kelompok non fisik. Jadi selanjutnya Ibu mempunyai kuis. Seperti biasa di akhir pembelajaran Ibu mempunyai kuis. Gak apa-apa, lihat. Ya, teman-teman. Berikut adalah peta persebaran flora di dunia. Ayo, siapa yang ingin maju terkait peta tersebut? Bisa. Oke, ayo siapa aja mau? Maju Bu, ya maju. Maju mulu. Ya, gak apa-apa. Saya dapat mundur. Siapa lagi? Udah dilanjut. Ya, dapat nomor berapa? Nomor 4 Bu yang ini. Nomor 4. Ya, ini peta Australis Bu. yang Australis. Nah, Coba itu dijelaskan meliputi negara Australia, Selandia Baru, Papua. ya. Nah, di bagian sini itu ini sama Maluku juga Bu. Nah, di bagian 4 ini wilayahnya itu beriklim tropis dan sebagian beriklim sedang. Hewan-hewannya itu contohnya kanguru, wallaby, sama kuskus Bu. Ya, lanjut. Siapa yang ingin maju ke depan? Saya Bu. Tuh, Anda silakan. Ya, silakan duduk. Saya 2. Ya, dua apa? Paleartik. Ya, coba dijelaskan. Jadi wilayah Paleartik ya. Wilayah Paleartik ini meliputi Eropa Timur, jadi sebagian daerah Himalaya, Cina, Tibet. Contoh hewannya ada lynx, sejenis kucing, dan juga ada besan. Ya, terima kasih. Aplaus dulu buat Ibu. Lanjut, siapa yang ingin maju lagi? Ya, Adin. Coba dulu, Pak. 6 itu apa? Nearktik Bu. Nearktik. Dijelaskan. Wilayah Nearktik ini dekat dengan kutub utara kayak Amerika Utara dan Greenland. Nah, lingkungan fisik dari Greenland tertutup salju dengan ketebalan 2-15 meter. Ya. Hewan yang terdapat di wilayah ini memiliki bulu yang tebal dan minyak atau lemak yang banyak. Contohnya itu beruang kutub, ikan salmon ataupun penguin. Ya. Lanjut, siapa? Sarah. Coba teman. Nomor 5 Bu. Nomor
neotropik. Ya, jelasin. Wilayah neotropik ini meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nah, sebagian besarnya itu beriklim tropis dan beriklim sedang di zona selatan. Hewan-hewannya itu ada tapir, alpaka, dan ikan piranha. Ya, lanjut. Siapa lagi? Tanaman Bu. Oh enggak. Oh iya. Saya Bu. Tropik. Saya Bu. Ya, maju. Saya Bu. Awan. Dapat nomor berapa? Mati ya. Yang tiga apa? Ini Itu apa? benua wilayah oriental. Ya, oriental. Jadi wilayah oriental meliputi benua Asia, beriklim tropis dan banyak terdapat hutan hujan tropis. Sehingga kaya flora dan fauna. Ya. Nah, jenis contoh hewannya itu ada panda, komodo, anoa, babi rusa, Iya. siama, Kalimantan, dan harimau. Ya. Nah, teman-teman. Lanjut yang terakhir. Dapat nomor Satu. 1. Itu ya. Ayo dijelasin. Ya. Nih, Etiopian. Ya. Ini kan Ya. Afrika. Ya, jadi wilayah Ethiopia ini meliputi benua Afrika. Terus hewan yang terdapat di wilayahnya ini rata-rata berbadan besar Ya. dan liar. Ya. Contohnya ini kuda nil, Ya. zebra, jerapah, singa dan harimau. Ya. Terima kasih. Yeay. Harimau emang di Jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait pertemuan pada hari ini? Bu, Ya, aja silakan. jadi kesimpulannya itu manusia tidak dapat bertahan hidup karena flora dan fauna adalah upaya manusia hidup sehari-hari. Manusia akan memanfaatkan makhluk hidup yang lain flora menghasilkan dan melepaskan oksigen yang dibutuhkan oleh fauna untuk tujuan pernapasan. Bagi berada fauna menghasilkan dan melepaskan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh flora untuk berfotosintesa. Hal ini semakin menggarisbawahi pentingnya flora dan fauna bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Terima kasih Azia dan mas-mas kalian. Terima kasih Bu. Jadi sebagai lembar evaluasi hari ini, Ibu akan memberikan oleh-oleh untuk minggu depan. Jadi jangan lupa dikerjakan yang anak-anak. Belakang aja kamu. ini dapat Bu. Udah dapat semuanya? Ya, jangan lupa dikerjakan untuk minggu depan. Jaga kesehatan. Baik, pertemuan hari ini Gus cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.